المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لجميع مشايخنا ولوالدينا وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وببركة علومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Insyaallah kita masuk kepada bab yang baru, babun najasati wa izalatiha. Bab tentang najis-najis dan cara menghilangkan najis. Mengetahui mana yang najis, mana yang bukan, di antara perkara yang sangat-sangat penting. Karena di antara syarat sah salat itu harus suci daripada najis. Dan halalnya sesuatu itu boleh dimakan, boleh dikonsumsi kalau dia itu bukan najis. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat kita semua yang Islam ini harus tahu mana yang najis, mana yang bukan, supaya kalau najis jangan terbawa sholat, kalau najis jangan sampai terminum dan termakan. Nah, maka bab kali ini harus betul-betul dikuasai, jangan sampai tidak paham. Apa itu najis? Wahia lughatan kullu mustaqdarin. Najis itu secara bahasa adalah segala hal yang kotor dan menjijikkan. Kalau secara bahasanya begitu. Bukan secara syariat. Nanti secara syariat, wa syar'an, secara syariat mustaqdarun yamna'u sihhatas sholati. Yakni adalah sesuatu yang kotor yang menghalangi sahnya salat. Itulah baru disebut dengan najis. Kalau dia kotor tapi tidak menghalangi sahnya salat, maka dia tidak dianggap sebagai najis. Nah, atau mungkin terlihat bersih tapi ternyata dia menghalangi sahnya salat, maka itu juga najis. Nah, jadi kalau secara syariat, najis itu adalah yang kotor dan menghalangi sahnya salat. Contoh yang kotor tapi bukan najis itu lumpur misalnya. Baju kalau kena lumpur kita bilang kotor. Tapi lumpur ini membuat menghalangi sahnya salat atau tidak? Tidak. Baju berlumpur silahkan dipakai. Nah, jadi maka lumpur itu bukan najis. Nah, begitu juga misalnya keringat. Keringat itu kotor. Ya siapa yang tak jijik kena keringat orang. Tapi ketika itu kena ke pakaian kita, keringat kita menempel di pakaian kita, sah nggak sholat kita? Sah. Kalau tak sah tadi banyak yang ulang dia. Berkeringat sholat tadi sholat sah. Nah, nanti lampu, anginnya agak kurang, berkeringat sholat. Tapi itu tidak menghalangi sahnya sholat, maka keringat ini walaupun kotor bukan najis. Jadi definisinya yang kotor dan menghalangi sahnya sholat. Nah, apa contohnya? Yang termasuk najis itu apa saja? Nah, di antaranya wabil addi kalau dihitung kullu muskirin ma'i'in asalatan wa minhu al-khamr. Yakni segala cairan muskirin yang memabukkan.
Ma'i yang cair, segala benda cair yang memabukkan, maka itu hukumnya adalah najis. Contohnya khamar. Nah, contohnya adalah khamar. Jadi khamar itu najis. Nah, karena dikatakan rijsun, itu adalah kotor, itu adalah najis. Jadi khamar atau segala cairan yang memabukkan itu hukumnya adalah najis. Wahia, dan dia itu apa itu khamar? Khamar itu al-muttakhadatu min asiril inami, yang dibuat dari perasan anggur. Jadi khamar ini yang dibuat dari perasan anggur. Jadi khamar itu adalah minuman yang memabukkan yang dibuatnya dari perasan anggur. Itu najis tuh. Nah, anggur merah. Nah, terserahlah apa namanya, diperas, difermentasikan, dalam beberapa masa dibiarkan, akhirnya kalau diminum memabukkan. Maka ini haram dikonsumsi dan hukumnya najis. Haram dikonsumsi dan hukumnya najis. Walau muhtaramatan, walaupun homarnya ini dihormati. Nah, ini sebenarnya kajian yang jarang muncul di beberapa kitab, namun di sini karena tertulis ya kita jelaskan. Khamar itu ada dua macam. Ada khamar yang dihormati, ada khamar yang tidak dihormati. Ini bahasa saja, yang penting nanti fahamnya. Kalau khamar yang tidak dihormati, begitu nampak kita, sebenarnya hukumnya wajib kita tumpahkan kalau mampu. Nampak ada khamar, wajib buang, wajib tumpahkan kalau khamarnya tidak dihormati. Tapi kalau khamarnya dihormati, nggak boleh kita tumpahkan, biarkan saja. Cemana khamar yang dihormati itu? Di sini dikatakan wahia ma'usira biqasdil khalliyati, dan dia itu adalah yang diperas, anggur yang diperas tujuannya untuk dijadikan cuka. Jadi fasenya itu anggur diperas, nanti dia jadi khamar, fase berikutnya dia jadi cuka. Paham maksud? Jadi ada orang diperasnya anggur, udah dapat airnya dia biarkan. Ternyata jadi khamar, ketahuan sama orang, ini kok ada khamar? Oh enggak, itu mau aku jadikan cuka. Tapi fasenya memang melewati fase jadi khamar dulu, kan gitu. Boleh ini ditumpahkan? Enggak, karena memang orangnya mau bisnis cuka. Saya nggak tahu, katanya nira tuh kalau salah-salah ngolah bisa jadi tua juga ya katanya. Iya. Fasenya saya nggak tahu, entah tua dulu baru nira atau nira dulu baru tua, ini nggak tahu. Misal ini contoh-contoh, bukan seperti ini misal. Seandainya fase nira itu adalah tua dulu baru kemudian nira, nah itu tuanya itu, kalau orangnya tujuannya mau bikin nira, itu tuanya muhtaramah, itu dihormati istilahnya. Kok ngumpulin tua? Oh enggak, ini mau ku jadikan bahan lain, nanti hilang nih, memabukkannya nih lama-lama hilang. Nah, nanti setelah ini dia nggak memabukkan lagi karena dia jadi nira misal, tapi saya nggak tahu prosesnya gitu atau bukan. Tapi kalau cuka tadi seperti itu, ada orang ngumpulin khamar di rumahnya, boleh nggak ditumpahkan? Tanya, ini niatannya untuk apa? Oh ini mau ku jadikan cuka semua. Nah, nanti setelah jadi cuka baru ku jual. Nah ini namanya khamar yang muhtaramah. Tapi ketika dia masih berstatus khamar, walaupun tidak boleh ditumpahkan karena niatnya mau jadi cuka, tapi waktu masih khamarnya tetap najis tuh. Paham maksudnya ya? Tetap najis. Tapi kalau yang nggak ada niat jadi cuka, udah masuk botol pun lagi, udah dapet cap, nah topi miring, kambing putih, terserahlah apa namanya. Kalau dulu kan yang terkenal itu Pak, kamput, kambing putih, Tommy, topi miring, sekarang nggak tahu lagi apa. Seandainya sudah ada seperti itu ghairu muhtaramah. Kalau sanggup, itu wajib dipecahkan, wajib ditumpahkan. Sekarang udah agak legal kayaknya.
Sekarang sudah agak legal. Saya pernah masuk ke satu supermarket, udah ada tempat jualan nih. Udah ada tempat jualan, botolnya cantik-cantik. Nah, ya Allah. Siapa yang tanggung jawab? Allah a'lam lah. Yang jelas yang punya kebijakan. Nah, karena negara kita memang bukan negara Islam, Pak. Negara kita mayoritas Muslim, tapi bukan negara Islam. Landasannya bukan Al-Quran hadis, tapi landasannya UUD 45 Pancasila. Ya, mirip, alhamdulillahnya agak berpihak ke Islam tapi tidak total. Nah, kan gitu. Jadi kalau seandainya lah di satu negara yang memang memegang hukum Islam nampak ada orang seperti itu pemerintahnya ya wajib tumpahkan. Kenapa? Karena memang itu khamar yang tidak dihormati. Jadi ini tadi. Kemudian yang berikutnya wan nabiz dan nabiz. Ada khamar, ada nabiz. Nabiz itu apa? Nabiz itu ya minuman yang memabukkan juga, tapi dia dikatakan wa huwa al-muttakhadhu min asiri nahwi zabib lil ijma'i fil khamri walil ahadisi sahihati as-sarihati. Kalau nabiz adalah minuman memabukkan yang asalnya bukan dari anggur. Terserah mau dari apapun, tapi bukan dari anggur, maka itu dikategorikan sebagai nabiz. Jadi secara bahasa Arabnya minuman yang memabukkan itu ada dua. Ada khamar, ada nabiz. Khamar yang dibuat dari anggur, nabiz yang dibuat dari selain anggur. Jadi dari sini kita tahu kalau dibilang tua itu masuk mana? Nabiz, karena dibuat dari aren ya. Tua itu aren ya. Tua itu dibuat dari aren, berarti termasuk nabiz. Nah, jadi tadi semuanya itu hukumnya najis. Nah, semua itu hukumnya najis. Maka minum setetes tua, kalau memang itu memabukkan, hukumnya sama dengan minum setetes air kencing. Kenapa? Karena sama-sama najis. Jadi jangan begini alasannya. Itu kan haramnya kalau sampai mabuk katanya. Kalau nggak mabuk nggak haram, bukan, dia itu najis. Dia itu najis. Jadi kalau seandainya diminum sedikit pun tidak mabuk, ya sama kayak minum air kencing tadi. Tetap hukumnya haram karena minum najis, karena mengkonsumsi najis. Nah, jadi jangan salah. Allah. Kita hidup di zaman dan di negara yang makin lama makin terbuka, makin lama makin bebas betul. Nah, jadi maka harus kuat-kuatkan iman dan ilmu, harus tahu mana halal mana haram. Ketika nanti kerja berbisnis, lihat dulu, pelajari dulu, baru kalau sudah yakin halal masuk. Jangan sudah dijalani ketahuan haram baru bingung. Nah, loh ini haram rupanya. Sementara dia sudah kadung masuk situ, maka hati-hati. Diajak kawan bisnis ini itu segala macam. Sekarang kan banyak trading di internet. Tanam saham sekian, tunggu begini begitu segala macam. Nanti dapat ini itu segala macam. Pelajari dulu halal atau haram. Setelah diketahui halal, barulah ikut. Kalau belum pasti, jangan dulu. Tadi. Jadi udah makin terbuka. Ini udah dijual terang-terangan. Anak-anak sekarang pun kalau mau minum minuman keras begini gampang dapatnya. Nah, ini maka harus tahu bahwasannya ini najis. Nah, tapi ingat, yang hukumnya najis itu yang cair dan memabukkan. Tentu yang sering jadi permasalahan adalah bagaimana dengan alkohol, kan begitu. Alkohol itu kan memabukkan. Sementara dia banyak. Di parfum ada. Di apa lagi biasanya? Di obat-obatan ada. Di apa lagi yang ada misalnya? Banyak lah pokoknya. Sesuatu yang mengandung alkohol.
Bagaimana hukumnya menggunakan sesuatu yang mengandung alkohol tadi? Begini, saya lupa hukum takarannya. Kalau tak salah saya, kalau tak sampai 0,5%, ada di fatwa MUI itu. Entah 0,5 entah 0,05, saya tak tahu. Kalau tak sampai 0,5% itu masih dikategorikan boleh dipakai berdasarkan hadis Nabi juga. Karena datang seseorang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku memerah anggur sudah sekian hari, boleh nggak dipakai? Boleh nggak aku minum?" katanya. Silahkan, kata Rasulullah. Besoknya datang lagi, "Kalau hari ini bagaimana Rasulullah?" Silahkan, kata Rasulullah. Besoknya lagi datang lagi, "Bagaimana kalau hari ini ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Jangan." Karena saat itu kadarnya sudah tinggi. Maka ada yang menguji dengan ukuran sekian hari itu dapat persentasinya. Makanya di antara yang difatwakan oleh MUI yang lalu adalah kalau dapat, ini nanti lihat lagi lah fatwanya, saya lupa, 0,05 atau 0,5. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang berpendapat begini, yang namanya khamar, yang namanya nabiz itu adalah minuman. Sementara alkohol yang ada di parfum, alkohol yang ada di sabun atau ada di mana, itu sifatnya bukan minuman. Sifatnya bukan minuman. Maka tidak cocok kalau dikategorikan sebagai khamar. Ada yang berpendapat begitu. Nah, jadi kesimpulannya begini. Tentang masalah alkohol sebagai campuran parfum dan yang lainnya, ulama ada perbedaan pendapat. Maka kalau ada yang mau pakai, tidak sampai kita katakan haram mutlak 100%, namun al-khuruj minal khilaf mustahabbun. Keluar, cari pendapat yang paling aman daripada perbedaan-perbedaan ulama ini, itulah yang paling dianjurkan. Maka afdalnya kalau pakai minyak wangi jangan yang beralkohol. Sekarang nih pandai pula orang, campurannya bukan alkohol katanya, entah apa, etanol atau apalah begitu. Enggak paham juga. "Oh, ini bukan alkohol Ustadz," katanya, "ini campurannya ini, boleh bawa sholat." Saya nggak tahu namanya. Apa namanya? Campurannya ada, semalam tuh saya beli, bukan alkohol Ustaz, ada dibilangnya satu ya zat kimia juga lah. Nah, kalau ini boleh bawa sholat. Dapat fatwa saya dari tukang parfum, boleh bawa sholat. Panas atau dingin. Sebenarnya bukan panas dan dingin, ya memabukkan atau tidaknya itu. Kalau diminum sama-sama mabuk, ya hukumnya tetap sama saja dengan alkohol. Khilafnya tadi itu ada. Nah, maka yang paling amannya adalah pakai yang tidak beralkohol. Nah, yang paling aman adalah pakai yang tidak beralkohol. Nah, wangi juga ya tuh. Nah, saya ingat dulu waktu masih ngaji sama Ustadz Hafiz Yazid. Ustadz Hafiz Yazid itu parfumnya sebotol kecil 1,5 juta entah 2 juta. Mahal betul. Belinya dari Mekah langsung. Jadi beliau pakai di baju dan di tangan. Saya salaman sama beliau. 2 hari macam tak hilang baunya. Nah, saking luar biasa itu, enak betul baunya. Nah, ya iyalah. Nah, kita 1,5 juta udah bisa buka toko parfum. 1,5 juta cuma harganya segitu. Saya dengar kabar itu mahal tuh, harganya 1,5 juta atau berapa. Tapi Allah alam lah benar atau tidak. Tapi ya memang kuat betul wanginya dan tahan lama. Nah, kalau kita pakai sekarang naik kereta sampai masjid hilang dah kena angin. Nah, ternyata bisa tanpa alkohol itu tetap harumnya itu ya bagus, tahan lama. Nah, jadi maka amannya jangan pakai yang beralkohol. Nah, sekarang yang berikutnya, amal jamidu fatahirun. Adapun perkara memabukkan yang dia bentuknya padat, bukan cairan. Kalau tadi khamar, nabiz, alkohol itu ya cairan memabukkan, hukumnya najis, kecuali alkohol ada khilaf tadi.
Tapi kalau khamar, yang anggur merahnya kah, topi miringnya kah, kamputnya, tuaknya, itu adalah cairan yang memabukkan, maka hukumnya najis. Sekarang kalau dia memabukkan tapi bentuknya bukan cairan, tapi memabukkan, najis nggak kira-kira? Nah, sabu-sabu kan bukan cairan, apalagi ganja, ekstasi. Ganja bentuknya dedaunan, sabu-sabu bentuknya tepung, ekstasi bentuknya pil, bukan cairan tuh. Apakah hukumnya najis? Jawabannya, nah, di sini dikatakan fatahirun, maka dia itu suci. Suci itu. Nah, wa minhu al-hashishah, di antaranya adalah ganja. Di sini dikatakan hashishah itu artinya ganja. Nah, wal opium, dan opium. Nah, di sini wa jawazutib, saya nggak tahu nama yang lainnya, wal ambar wa za'faran. Nah, perhatikan, fayahrumu tanawul qadril muskiri min kulli ma dzukira kama sarahu. Dia bukan najis tapi haram dikonsumsi kalau tujuannya untuk memabukkan. Kalau tujuannya untuk memabukkan, tapi kalau dikonsumsi dengan cara bukan untuk mabuk-mabukan, saya pernah dengar dari almarhum guru saya. Katanya dulu ganja itu digulai di sayur daunnya, dan itu nggak akan berefek memabukkan. Ya itu nggak masalah. Paham maksudnya? Digulai. Dia kan kalau mabuk itu kalau udah jadi asap dihirup. Kalau dikunyah insya Allah nggak mabuk tuh Pak. Kunyahlah daun ganja. Nah misal begitu. Nah, jadi kalau dia konsumsinya bukan untuk mabuk-mabukan, ya itu silahkan. Tapi kalau mengkonsumsinya dengan niat mau mabuk, maka haram mengkonsumsinya karena menghilangkan akal, tapi bendanya tetap dihukumi suci. Maksudnya bagaimana? Misal ada polisi muslim taat ngrebek, nangkap pengedar sabu. Nah, dapat barang buktinya, dia ambil sabunya, atau dapat barang buktinya ganjanya, dia ambil, dia kantongi. Azan, dia wudhu, dia sholat sambil bawa ganja tadi di kantongnya. Sholatnya sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena itu suci. Tapi kalau habis itu dia bakar, dia hisap sendiri, ya berdosa dia itu tadi. Nah, jadi dia haram dikonsumsi tapi dia suci. Beda kasus kalau ada misalnya toko miras yang digrebek, kan biasa dipecah-pecahin tuh. Pernah saya lihat tuh digiling pakai mobil bulldozer tuh, dipecah-pecahin. Rupanya waktu pecah tadi itu nyiprat airnya kena ke baju si polisi tadi. Lalu dia wudhu, dia sholat. Sah nggak sholatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena yang cairan hukumnya najis. Nah, kalau yang padat hukumnya suci. Tapi secara hukum konsumsi tetap sama-sama haram. Nah, bisa dipahami ya. Nah, jangan salah paham. Nanti takutnya yang muda-muda salah paham. Nah, dia beli ganja, ditanya mama, kok beli ganja? Mak, mama nggak tahu, ini suci mak. Ya suci, tapi nggak boleh dikonsumsi. Nah, itu tadi. Ya, kan gitu. Jadi itu menghilangkan akal, tak boleh. Tapi hukumnya tetap suci secara dia itu adalah benda padat. Nah, jadi jangan sampai salah paham. Nah, yang seperti itu banyak. Benda suci kalau memang katanya air tape bisa juga bikin mabuk ya. Air tape. Nah, ya itu haram juga jadinya kalau seandainya seperti itu. Kalau pas masih tapenya kan halal. Tapi kalau udah jadi air tape diendapkan lama akhirnya memabukkan, ya itu jadi haram. Kalau memang kata orang ini sudah sampai derajat memabukkan. Nah, ini mabuk yang hilang akal ya, bukan mabuk naik angkot. Kalau naik angkot itu bukan haram tuh. Nah, takutnya dia fatwakan naik angkot bagi yang gampang mabuk hukumnya haram. Kenapa? Karena naik angkot tuh memabukkan. Kan itu bukan mabuk sebenarnya. Itu mual, oyong, bukan hilang akal. Nah,
Yang berikutnya, apalagi yang termasuk najis? Tadi yang pertama difahami segala cairan yang memabukkan itu adalah najis. Yang kedua, wal kalbu, dan anjing. Anjing ini najis. Apanya? Semuanya. Bulunya iya, keringatnya iya, air liurnya iya, air kencingnya apalagi, air matanya pun iya. Kalau anjing itu nangis, air matanya tetap hukumnya najis. Semuanya. Walau mu'allaman, walaupun anjingnya sudah terlatih. Anjing jinak, mau anjing galak, mau anjing jinak, kalau sudah dia itu statusnya anjing, maka hukumnya dia itu najis. Walau mu'allaman, wal kalbu, walau mu'allaman. Ada perbedaan antara anjing dan babi ya. Kalau anjing itu kita masih boleh pelihara dan masih boleh kita tolong, nggak boleh dibunuh anjing. Ada orang yang berburu bawa anjing, boleh. Dia latih anjingnya untuk berburu. Dia ke hutan, orang bawa panah, bawa tombak, dia bawa anjing. Nampak kelinci, dikasih isyarat sama tuannya, sama pemiliknya. Itu ada kelinci, ditepuk, kejar. Dapatnya kelinci tadi, dibawanya, diseretnya ke hadapan tuannya. Perhatikan, kalau waktu diseret masih dalam keadaan hidup, ambil pisau sembelih. Kalau diseret sudah dalam keadaan mati, halal tanpa disembelih. Itulah perburuan tadi. Tapi mana-mana yang digigit sama anjing tadi, buanglah, karena kan itu najis. Nah, diiris, buang, atau dicuci 7 kali, salah satunya dengan air campur tanah. Nah, tetap tuh halal. Berburu itu nggak mesti disembelih, ya namanya hewan buruan, cuman nyembelihnya. Nah, bawa panah, nampak ada kambing hutan, dipanah mati, ya sudah. Itulah cara menghalalkannya. Begitu juga dengan anjing tadi. Nah, jadi boleh pelihara anjing untuk yang seperti itu. Tapi kalau tidak ada hajat, tak usah dipelihara anjing itu. Kata Rasulullah, mani'tana kalban. Nah, barang siapa, aukamaqala ya, barang siapa yang memelihara anjing, barang siapa yang pelihara anjing atau menyimpanlah anjing, maka pahalanya setiap harinya akan berkurang qiratani, akan berkurang 2 qirat. Satu qirat itu sebesar bukit. Yang punya anjing di rumahnya setiap hari pahalanya akan berkurang 2 bukit kalau nggak ada hajat. Tapi kalau ada hajat, misal daerah situ memang rawan maling betul, nah akhirnya dia pelihara anjing. Nah, untuk jaga ternak kah, jaga kebun kah, atau jaga rumah, ya udahlah, kalau itu silahkan. Tapi kalau sekedar dipelihara aja, nggak ada hajat, itu janganlah. Kenapa? Karena nanti akan berkurang pahalanya 2 qirat. Ulama ada yang katakan, kenapa sampai bisa seperti itu? Karena anjing itu nakutin tetangga dan nakutin tamu. Sementara kita disuruh memuliakan tetangga dan memuliakan tamu. Semua kita lah. Nah, seandainya assalamualaikum terus digonggongin itu, takut nggak? Takut. Bisa nggak jadi kita bertamu ke situ? Tapi gini. Nah, maka kata sebagian ulama, kenapa sampai seperti itu? Karena dia menakuti tamu dan menakuti tetangga. Anak tetangga sih nangis aja lihat situ, digonggongin, takut nih. Nah, jadi maka kalau nggak ada hajat tak usah. Dan lagi memang ini menghambat malaikat rahmat itu masuk rumah. Bahkan malaikat Jibril pernah tak jadi menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, karena ketika itu ternyata ada anjing yang bersembunyi di kolong tempat tidur Rasulullah. Malaikat Jibril tak jadi datang. Nah, ternyata malaikat tak suka sama anjing. Tapi bukan berarti anjing ini jadi musuh, dibunuh, dia apa tidak. Nah,
Justru ada kisah seorang pelacur yang diampunkan dosanya bersih, padahal dia awalnya pelacur karena memberi minum seekor anjing yang kehausan di pinggir sumur. Dia timbakan, dia kasih, habis itu Allah katakan, aku sudah bersihkan, ampunkan dosanya. Nah, itu nolong anjing ya, apalagi nolong orang. Nah, tapi kenapa kalau nolong orang kok jarang dapat kabar yang seperti itu? Karena kalau nolong orang ikhlasnya payah, kalau nolong anjing insya Allah ikhlas. Kira-kira kalau kita nolong anjing, ngasih makan kucing, ngasih minum kucing, ngasih minum anjing, ada nggak kita keinginan untuk ngungkit-ngungkitnya sama dia lagi? Ada nggak harapan kita dapat balasan jasa dari kita? Nah, kalau kita nolong orang, nah, pas kita ada perlu atau kita ada hajat, kita akan teringat si fulan hari itu ku tolong, adalah mana tahu hari ini aku mau dia nolong aku. Tapi kalau sama anjing ada, kita ingat gitu, ini anjing yang lalu kasih minum mungkin bisa, nggak ada seperti itu. Itu ikhlasnya kita kalau nolong hewan tuh lebih luar biasa, lebih full, makanya betul-betul Allah ampunkan. Tapi kalau nolong orang, ya Allah, berantem sedikit terungkit semua tuh. Nah, berantem sedikit akan tersebut semua. Kok nggak ingat gue ya dulu? Nah, waktu masih satu kos-kosan kita, kalau lapar kau siapa coba yang bagi? Wah, terungkit semua. Kalau anjing tadi mau bilang makasih, mau tidak, nggak ada masalah, itu orang hewan. Makanya kisah interaksi manusia dengan hewan akhirnya memberikan ampunan, memberikan kemudahan yang luar biasa itu banyak. Sayyiduna Umar bin Khattab dengan seekor burungnya, itu kisah masyhur. Sayyiduna Umar lewat, kemudian ada anak-anak main burung pipit, burung gereja ya bahasa kita, diikat kakinya pakai benang sama anak tadi itu, diterbangin, udah seneng burung tuh, lepas, tarik lagi, ya Allah. Namanya anak-anak kan seneng main-main gitu, dah turun lagi, dilepasin lagi, udah terbang tinggi, tarik lagi. Sayyiduna Umar ngeliat tuh, kasihan betul sama burung tadi itu. Nah, ini sifat kasih sayangnya Sayyiduna Umar. Tapi kasih sayang Sayyiduna Umar itu kepada orang juga, jadi dia sayang sama binatang, sama anak nih juga sayang. Maka cara Sayyiduna Umar tuh dia datangi, boleh ku beli burungnya. Nah, itu. Bukan dimarahi, kalau dimarahi burung kayak gitu, gak ada, kasihan begini. Itu namanya kasihan sama burung, anak orang nangis namanya. Itu kasih sayang sama burung, tak sayang sama anak gitu. Tapi Sayyiduna Umar datang, dia bilang, sini biar dibeli burungnya sekian dirham. Wah, anak tuh senang, burungnya pun tenang, lepas. Ini kadang kita kan begitu, sayangnya sama hewan aja, sama manusianya nggak sayang. Dibentak anaknya, dimarahin. Maka setelah itu dilepaskan. Ketika Sayyiduna Umar wafat, banyak sahabat yang bermimpi bertemu dengan Sayyiduna Umar. Setelah itu sahabat tadi nampak Sayyiduna Umar, ditanya, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apa yang Allah lakukan kepadamu? Apa kabarmu dikubur? Maka kata Sayyiduna Umar, saat aku dikubur, setelah kalian tanam aku, setelah kalian tinggalkan aku sendiri, datang kepadaku dua malaikat, wujudnya luar biasa, lemas persendianku melihat keduanya. Lemas persendianku melihat keduanya, berarti memang ngeri betul Mungkar Nakir tuh. Umar tuh pemberaninya luar biasa. Nggak ada takutnya Umar. Jumpa setan, ditumbuk setannya, diajak berantem setannya sama Umar. Nggak ada takutnya. Tapi ketika ngelihat Mungkar Nakir, lemas persendiannya, berarti kan luar biasa tuh bentuknya Mungkar Nakir. Setelah itu keduanya mendudukkan aku, dan ketika keduanya hendak bertanya kepadaku, maka ada suara, wahai malaikatku, tinggalkan hambaku, jangan kalian bikin takut dia. Aku menyayanginya karena dia telah menyayangi seekor burung di dunia. Burung, bukan banyaknya amal Umar, yang diungkit burung tadi itu. Karena ikhlasnya Umar. Kita kalau membantu hewan gitu pasti ikhlas lah, nggak akan minta balas jasa, nggak akan ada ungkitan bangkitannya. Nah,
tu'mar. Al-Imam Al-Ghazali ketika menulis kitab, dulu celup tulis, waktu celup hendak menulis, hingga pelalat di ujung pena yang masih ada tintanya, disedot tintanya tadi itu, karena biasa tinta itu dibuat dari buah-buahan yang pekat gitu, disedot sama lalat tadi, nggak bergerak tangan Imam Ghazali, dibiarkannya aja. Kasihan, haus sekali kayaknya lalatnya. Nah, habis itu terbang baru lanjut. Begitu Imam Ghazali meninggal dunia, banyak yang mimpikan sama. Ditanya, Tuhan, apa yang Allah lakukan kepadamu? Allah merahmatiku, Allah menyayangiku, Allah memuliakan aku. Oh, wajarlah Tuhan, engkau berdakwah, engkau menulis kitab, engkau mengajar banyak. Kata beliau, bukan karena itu semua. Jadi karena apa? Karena lalat yang meminum tinta di penaku yang aku biarkan sesaat. Jadi kita nggak tahu amal kita tuh mana sebenarnya yang betul-betul Allah pandang. Jangan-jangan haji kita, sholat jamaah kita, sedekah kita justru hilang karena riya, ujub segala macam. Nah, tapi terkadang hanya karena sekedar ngasih makan kucingnya kah atau yang lainnya kah. Nah, terkadang itu yang ikhlasnya penuh. Jadi maka la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menyepelekan amal sekecil apapun. Terkadang itu yang menyelamatkan kita. Nah,